Jadi istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Jadi begitu dia selesai tahajud, dia istighfar. Makanya ngatur waktu selepas Ramadan, kalau nggak bisa bangun lebih awal, mendekat ke arah fajar. Fajar 4:30, bangunlah bisa jam 3. Siap-siap dulu, kan? Mandi macam-macam, sholat. Mungkin dapatnya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Tiba-tiba sudah 4/4 isi istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahumma rahmatak ya Allah. Mohon rahmatmu ya Rabb. Itu orang seperti itu. Allahu Akbar. Bahkan disandingkan nanti, itu amalannya disandingkan dengan orang jujur, orang infak dan sebagainya. Buka Quran surah ketiga ayat 17. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahar, waktu menjelang fajar. Itu disandingkan dengan orang sabar. Disandingkan dengan orang jujur, sadiqina. Wal-qanitina disandingkan dengan orang khusyuk, yang sering tawakal kepada Allah. Disandingkan dengan orang infak. Jadi istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Itu bisa senilai dengan infak, senilai dengan sabar, senilai dengan khusyuk kepada Allah. Makanya banyak para ulama kalau punya waktu singkat, dia ingin memohon dengan banyak, dia hanya akan istighfar. Seperti waktu singkat antara 2 khutbah Jumat itu. Makanya khatib mengatakan fastaghfiru, ayo istighfar aja, istighfar. Jadi kalau doa Anda terlampau banyak, Anda mendingan istighfar. Sebab istighfar itu ketika Allah ampuni dosa Anda, plus dengan mengabulkan segala keinginan Anda. Diberikan seketika. Kan saya pernah kisahkan dulu, kisah tukang roti dengan salah seorang imam besar itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah saya kisahkan kan? Ya, di seorang, Masya Allah, tiba-tiba Imam Ahmad diperjalankan oleh Allah ke satu tempat. Begitu jalan, capek, ya, beliau ingin istirahat, satu masjid. Begitu masuk, diusir oleh marbot masjid, imam besar. Karena cuma tahu aja Imam Ahmad, tapi nggak pernah melihat parasnya. Kan dulu belum ada media sosial. Ya, wah sekarang kan udah bisa bikin status. Tapi, masuk, ya lah, ukhruj, keluar. Lana astari, Imam Ahmad tahu hukum fikih, saya istirahat sejenak. La, barah. Kasar, barah. Barah itu udah kasar. Ukhruj itu keluar, barah kasar. Masya Allah, keluar istirahat di luar di selasaran. Kata marbot ini, ente roh hena, roh. Ukhruj masih sopan. Barah kasar. Roh itu lebih kasar lagi. Roh. Keluar dengan roh-rohnya sekalian. Keluar, rohnya pun nggak boleh di sini, keluar. Ini paling kasar lagi. Jadi kalau Anda ke Mesir daerah itu, kemudian orang mengatakan roh, itu sedang marah. Roh, anta roh. Iya, saya punya roh di sini. Roh, saya punya roh. Gak usah dilawan, sedang marah. Begitu diusir, Muhammad belum paham, saya mau istirahat, capek diusir. Begitu jalan, sedang jalan, tiba-tiba tukang roti sedang nyusun adonan begini, dia melihat. Ya Syekh, Masya Allah, inzil huna. Syekh, kelihatannya kok capek, istirahatlah di sini. Istirahatlah Imam Ahmad, memang capek. Begitu sedang istirahat, diperlakukan dengan luar biasa indahnya, sopannya, takrimnya. Tiba-tiba tukang roti ini bikin adonan. Setiap dia membuat, dia selalu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tata istighfar lagi. Imam Ahmad paham. Tahu beliau, cuma ingin menguji, dia bertanya. Ya Syekh, katanya, Masya Allah. Ya kisana, saya perhatikan Anda setiap membuat sesuatu, Anda istighfar. Maaf faedah istighfar ini. Apa sih manfaat dari istighfar itu? Masya Allah. Wallahi, kata beliau ini, tidak pernah saya mengerjakan sesuatu dan saya selingi dengan istighfar, disandingkan dengan istighfar, kecuali Allah selalu kabulkan apa yang saya mohonkan kepada Allah. Cuman satu aja yang belum terkabul sampai sekarang. Apa itu? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya saya sebelum meninggal atau orang itu meninggal, saya berjumpa dulu. Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang belum terkabulkan. Saya bermohon kepada Allah sebelum saya wafat atau sebelum sang imam wafat, saya ingin bertemu dengan beliau. Saya istighfar, belum terkabulkan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, mana? Ya Allah, rupanya ini yang memperjalankan saya dari tempat saya tinggal. Masuk ke masjid sampai keluar dari rumah Allah, ditempatkan di tempat Anda gara-gara istighfar kamu itu. Allahu Akbar. Jangan lakukan pada saya. Astagfirullah. Repot saya. Wah biasa. Isi dan faedah istighfar itu tinggi. Salah satunya jadi penghuni surga tingkat 2, level kedua, VIP tinggi.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita akan terjaga. Karena orang istighfar itu, dia mengembalikan kondisi dirinya dari yang kotor jadi baik. Dia tobat dari dosa. Jadi begitu dia bertobat, Allah bimbing dia. Astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar itu kalau diucapkan dengan benar, itu energinya akan terhampar ke seluruh anggota tubuh kita dan menjaga kita dari maksiat. Demi Allah saya katakan, dan itu akan refleks. Segala apapun. Ya, apapun akan refleks. Bahkan Anda keluar masjid aja, kaki kanan yang keluar Anda bisa istighfar. Astagfirullah, salah. Harusnya kiri. Masuk kanan, begitu masuk kiri, astagfirullah, salah. Ya, pakai sendal mirip, ternyata punya orang, astagfirullah, salah. Jalan tuh, nggak ada astagfirullah, salah, pakai aja astagfirullah, astagfirullah, nggak ada begitu. Betul, semua gitu ya, gambar yang macam-macam segalanya, itu enak. Kalau udah terbiasa tuh enak, astagfirullah, astagfirullah. Ke busway, di angkot, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nama siapa? Astagfirullah. Oh, pokoknya enak lah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Keutamaan istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, banyak-banyaklah beristighfar, Allah akan mengampuni dosa. Yursilis sama alaikum midrara, akan dikirimkan hujan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin, kamu diberikannya harta. Wa banin, diberikannya anak. Wa ja'allakum jannatin, diberikannya kamu surga, kebun-kebun. Wa anhara, diberikannya sungai mengalir nikmat. 6 keutamaan orang yang beristighfar. Saya ketemu dengan kiai dari awal sampai akhir ngobrol amalannya istighfar. Astagfirullah. Jadi Pak Kiai, kami ini ada rencana silaturahim. Ya, astagfirullahaladzim. Rupanya amalannya memang istighfar. Ini kadang kita bingung ngaji. Sama Habib ini salawat. Sama Kiai ini tasbih. Sama Ustadz ini istighfar. Bingung saya Pak Ustadz, mana yang mau diamalkan? Amalkan semua. Tasbih 100, tahmid 100, takbir 100, tahlil 100, istighfar 100, salawat 100, amalkan semua. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh, kalau tidak semua jangan tinggalkan semua. Mandi, sunat taubat, banyak beristighfar. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata, semua dosa-dosa di masa yang lalu dulu iringi dengan yang baik-baik. Kalau saya bertobat, Allah mengampuni dosa saya, Pak Ustaz. Illal ladzina tabu, orang yang bertobat. Illa man amana, orang yang illa man taba, kalau dia bertobat. Wa amana, beriman dengan baik. Wa amila amalan salihah, beramal soleh. Bertaubat, beriman, beramal soleh. Mereka ini yubaddilullahu sayyiatihim, maka diganti Allah semua dosa-dosanya yang lalu itu hasanat, dengan kebaikan. Semua dosa-dosanya di masa yang lalu itu diganti Allah Ta'ala dengan hasanat. Bukan dihapuskan. Dihapuskan segala dosamu. Betul, tapi ayat ini mengatakan orang yang taba, bertaubat. Wa amana, beriman dengan baik. Wa amila amalan solihah, beramal soleh. Yubaddilullah, diganti Allah semua masa lalunya itu dengan hasanat. Selama ini kita cuma minta satu hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Diganti Allah dengan hasanat, kebaikan. Allah itu nggak pernah ngitung-ngitung dosa kita kalau kita udah istighfar. Mau sebanyak buih di lautan, mau sebanyak bintang di langit, mau sampai memenuhi langit dan bumi. Kalau kita istighfar sekali aja dengan tulus dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semuanya sekaligus. Fala ubali, kata Allah dalam hadis qudsi, aku nggak peduli berapa banyak dosa dia. Itu namanya ghaffar. Istighfar itu adalah salah satu zikir yang sangat ajaib di antara sekian banyak zikir-zikir yang istimewa dalam Islam. Bahkan kalau kita baca sejarah, Allah selalu mengganti satu ujian atau satu musibah dengan kebaikan itu karena istighfar. Ketika Nabi Adam beristighfar, maka Allah mempertemukan beliau dengan istrinya yang sudah berpisah sekian puluh tahun. Ketika Nabi Yunus beristighfar, maka Allah menyelamatkannya dari perut ikan sehingga kembali bisa berdakwah di muka bumi.
ketika Nabi Musa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki di daerah Madian dan menurunkan kepada beliau banyak kebaikan-kebaikan. Ketika Nabi Muhammad SAW beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kemenangan-kemenangan dakwah. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir," dan beristighfarlah, maka Allah akan berikan kemenangan itu berlipat ganda, kemenangan itu beruntun, bukan hanya satu kemenangan. Makanya membahas tentang istighfar ini artinya kita membahas tentang kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Jadi kalau kita ngomongin amal soleh dalam Islam, kita bukan cuma ngomongin tentang pahala akhirat, bukan cuma ngomongin tentang surga neraka, bukan cuma ngomongin tentang kehidupan setelah mati, tapi kita juga ngomongin kehidupan kita di dunia. Karena semua amal soleh itu berdampak di dunia dan di akhirat. Hasanah dunia dan hasanah akhirat. Keutamaan dari istighfar, kata Allah, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampun kepada Rabb kalian dengan istighfar, dan Allah itu maha pengampun. Ghaffara, yang artinya Allah itu gak pernah ngitung-ngitung dosa kita kalau kita udah istighfar. Mau sebanyak buih di lautan, mau sebanyak bintang di langit, mau sampai memenuhi langit dan bumi, kalau kita istighfar sekali aja dengan tulus dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semuanya sekaligus. Fala ubali, kata Allah dalam hadis qudsi, aku gak peduli berapa banyak dosa dia. Itu namanya ghaffar. Atau ghaffar juga berarti kalau kita melakukan dosa lalu kita beristighfar, minta ampun, Allah ampuni. Besok kita ulangi lagi dan minta ampun, Allah ampuni lagi, dan seterusnya. Jangan berputus asa meminta ampun kepada Allah, karena Allah aja gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita. Kata Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengirimkan air hujan dari langit kepada kalian mengucur deras. Kalau kita coba tafsirkan kalimat ini dalam makna yang lebih luas, ini juga berarti tentang masalah rezeki. Jadi siapapun yang merasa kekeringan, sumber rezekinya, usahanya nggak maju-maju, atau pekerjaannya nggak semakin baik, karirnya nggak naik-naik, maka banyak-banyak istighfar. Sehingga Allah akan mengutus rezeki kepada kita. Yursil, Allah yang akan mengirimkan rezeki itu kepada kita. Bukan kita yang mengejarnya, tapi rezeki yang mengejar kita. Keren ya? Allah akan berikan kepada kalian jalan keluar atau solusi ketika kalian mengalami satu masalah. Makanya Nabi dalam sebuah hadis pernah bersabda, siapa yang memperbanyak istighfar dan mendawamkannya, maka Allah akan jadikan dalam setiap kesempitan hidupnya jalan keluar. Dari setiap kegundahan hatinya, kesenangan atau kebahagiaan, dan Allah akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga.